pelajaran-pelajaran termahal gue di tahun 2025. Dan gue rasa ini adalah rangkuman supaya kalian bisa belajar nih dari pengalaman gue, karena dari ratusan, ya bahkan mungkin sampai 400 poin yang gue catat di notes gue, ini gue simpulin ke 11 yang paling penting dan menurut gue, ini akan jadi sangat bermanfaat untuk kalian semua ketika kalian benar-benar mengerti gitu, maksud dari gue ini apa. Pelajaran pertama ya yang gue pengen share ini mahal di hidup gua, karena gua belajarnya sangat-sangat lama, bahkan gua nggak pernah bener-bener mengerti sampai tahun 2025, yaitu untuk keep things simple. Manusia itu melakukan sesuatu, mereka suka yang kompleks. Mereka meribetkan segala sesuatu. Ini nggak cuman di investasi, ini nggak cuman di bisnis, ini juga nggak cuman di hidup. Ketika gue belajar tentang simplifikasi ini, hidup gue berubah total, gitu. Banyak mungkin yang ngelihat gue, oke, Timothy ini usahanya ada banyak ya. Dia adalah seorang pengusaha, seorang investor. Usahanya banyak sekali. Cuman kalau misalnya gue bisa ulang balik waktu, gue akan cuma punya satu usaha. Ini sebenarnya gue udah paham dari lama, tapi gue sulit sekali praktekin gitu. Karena ketika lu di level tertentu, ya kan, kalian teman-teman ini yang nonton video gue itu, kalian bakal naik nih ya dari jenjang level kehidupan. Dari pelan-pelan tadinya kalian punya duit 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Kalian akan ngalamin di mana banyak sekali nanti tawaran ya dari orang A, dari teman B, dari teman C. Tapi lu harus bisa keep things simple gitu loh. Satu bisnis gitu kan. Investasi yang nggak lebih dari 3, teman dekat juga nggak lebih dari 3. Waktunya diprioritaskan kemana nih ya, antara ke teman kah, ke keluarga kah, kemana? Kadang kita tuh nggak perlu bikin banyak sekali keputusan ya dalam 1 tahun. Ini kesalahan yang banyak sekali orang bikin ya, setahun mereka bikin keputusan yang banyak sekali. Padahal cukup 1 sampai 2 keputusan aja setahun, hidup lu tuh bisa berubah. Karena ketika lu baru mulai awal karir, ya, distraksi itu di mana-mana. Lu harus bisa simplifikasi, oke, hari ini apa sih yang mau gue lakukan, apa hal-hal yang mau gue eksekusi, apa strategi yang gue mau eksekusi. Nggak perlu ribet-ribet, ya. Lu nggak perlu punya rencana ke depan. Dari dulu kan gue orangnya suka so ribet, ketika gue umur 19 tahun, gue nggak ngerti manajemen, karyawan gue 130. Dengan load yang sama sekarang, 15 orang itu bisa kerjain kerjaan 130 orang, kenapa? Karena lebih simple, lebih nggak ada birokrasi. Gue percaya bahwa output ya, dari jumlah karyawan itu nggak sama dengan kebanyakan karyawan atau sedikit. Karena ada perusahaan seperti Telegram yang karyawannya di bawah 30, multi-billion dollar company gitu loh. Gue nggak percaya di situ, banyaknya karyawan sama dengan kehebatan bisnis.